Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Jadi dinamangani nasida, dihidak Yesus maroti, dipasu-pasu mak, diponggoli, jala di parlehoma tunasida, huhuk madidok. Jalo hamuma dagikku doon. Yesus berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Markus mencatat asal mula dari perjamuan terakhir yang ditetapkan menjadi dasar melaksanakan perjamuan kudus. Yesus dan para muridnya makan, menyanyikan mazmur, membaca Alkitab, dan berdoa. Kemudian Yesus melakukan dua tradisi perjamuan Paskah, membagikan roti dan minum anggur. Lalu ia memberi makna baru pada dua hal itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Ia menggunakan roti dan anggur itu untuk menjelaskan arti penting dari apa yang akan ia lakukan di kayu salib. Apa arti perjamuan kudus? Jemaat mula-mula itu ingat bahwa Yesus mengadakan perjamuan terakhir pada malam diadakan perjamuan Paskah. Sama seperti Paskah merayakan pembebasan dari perbudakan Mesir, demikian juga perjamuan kudus merayakan pembebasan dari dosa oleh kematian Kristus. Kalimat Yesus yang mengatakan, "Inilah tubuhku," bukan menyatakan bahwa roti itu berubah menjadi tubuh Kristus, tetapi kita memaknai roti sebagai simbol dari tubuh Kristus yang dikorbankan mati di kayu salib untuk menebus kita umat manusia yang berdosa ini. Orang Kristen pada umumnya sepakat bahwa mengambil bagian dalam perjamuan kudus merupakan unsur penting dalam iman Kristen, dan bahwa kehadiran Kristus, bagaimanapun kita memahaminya, menguatkan kita secara rohani. Menerima perjamuan kudus dalam hal ini roti sebagai lambang tubuh Kristus, mengingatkan kita akan pengorbanannya di kayu salib, kematiannya untuk menebus manusia yang berdosa ini, dan kita diperdamaikan, dipersatukan kembali dengan Allah Bapa. Maka menerima perjamuan kudus itu perlu mempersiapkan hati dan pikiran. Jika kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus, maka kita harus berdamai dengan sesama kita, mengampuni kesalahan dari orang yang bersalah kepada kita, percaya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita yang telah diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Jangan anggap remeh dan sepele terhadap perjamuan kudus. Sahabat yang baik hati, dalam minggu-minggu Pasion ini kita sedang dituntun untuk mengingat dan merenungkan akan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus demi menebus, menyelamatkan kita. Ingatlah, Yesus mengorbankan tubuhnya bukan karena kesalahannya, tetapi karena kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga Dia rela mati mengorbankan tubuhnya di kayu salib. Marilah kita renungkan sejenak
Betapa berharganya kita di mata Tuhan Yesus. Dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuhnya yang tergantung dan mati di kayu salib, serta darahnya yang tercurah menebus kita umat manusia ini. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, sebab kita telah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Hiduplah dalam pengampunan, sebab kita telah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami boleh hidup di dalam perdamaian. Berdamai dengan diri kami, dengan sesama kami juga. Dan kami boleh saling mengampuni satu sama lain. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus. Amin.